Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiania Aulia Putri. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Sriwijaya, jurusan Sistem Informasi Reguler 2018, Kampus Indralaya. Baiklah, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala karena telah mengizinkan saya berpidato kali ini. Pada kali ini saya akan berpidato dengan tema narkoba. Pidato kali ini saya akan membahas tentang apa itu narkoba dan juga bahaya narkoba bagi kesehatan. Dan juga narkoba ini sangat banyak digunakan oleh remaja-remaja yang masih di bawah umur. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di Indonesia, narkoba adalah hal yang dilarang dan telah diatur di UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam aturan tersebut, tertulis bahwa semua orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba akan dikenai hukum pidana. Zat psikotropika adalah zat yang populer yang disebut dengan ekstasi dan sabu-sabu. Zat ini sangat merupakan salah satu favorit di kalangan pengguna kelas menengah dan atas. Bagi semakin banyak anak muda, obat pilihan berkualitas rendah yang dikenal dengan putau itu murah tetapi berpotensi fatal. Obat ini sudah tersedia di semua kota-kota besar, termasuk sekolah, karaoke, kafe, klub malam, dan bahkan menyebar di desa-desa dan kota-kota yang terpencil. Karena itu, tidak mengherankan jika pengguna narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini di kalangan generasi muda, dewasa, ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari nanti. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh, digerogoti oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisaran umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja. Hingga saat ini, jumlah pengguna narkoba di Indonesia menjadi semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Para penggemar internasional dapat bekerja sama para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar dari berjualan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tentunya dapat memberikan dampak yang sangat negatif pada penggunanya, seperti perubahan perilaku, gangguan kesehatan, dan menurunnya produktivitas. Ribuan siswa telah menyia-nyiakan hidup mereka dengan narkoba di negara Indonesia. Mereka kebanyakan adalah korban dari lingkungan yang keras atau kejam, keluarga yang hancur karena ketidaktahuan, karena penasaran, atau bahkan korban mafia narkoba. Diprediksi sekitar 6 juta warga negara Republik Indonesia ialah menggunakan narkotika, atau satu dari banyak remaja di Indonesia yang mencoba barang terlarang. Salah satu kota di Indonesia, yaitu ibu kota kita, Jakarta, diperkirakan 3 dari 10 anak muda adalah pengguna narkoba. Semacam sekolah juga mengadakan di gedung tempat organisasi perguruan internasional atau ILO khusus di negara Indonesia. Survei yang terjadi bahwasannya diperkirakan sekian persen pemakaian narkoba ialah anak di bawah umur 17 tahun. 2 dari 10 pengguna terlibat dalam perdagangan ilegal. Beberapa remaja mulai membuat dan menyiapkan berbagai jenis obat-obatan dan memperdagangkannya. Kisaran ini mungkin anak-anak antara usia 15 sampai 17 tahun. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional
mengatakan bahwa ada sekitar 700 siswa, sekitar 7.000 siswa, lebih dari 10.000 siswa, dan sekitar 800 siswa sekolah dasar adalah pengguna narkoba di negara ini. Kaula muda selalu memakai narkotika sejenis sabu-sabu buat happy-happy dan untuk menghindari diri dari permasalahan hidup yang rumit. Pengguna narkoba di kalangan pelajar sangat-sangat mengkhawatirkan. Dilaporkan bahwa sejumlah penyelundup beroperasi di sekolah dengan menipu, memaksa, atau memberikan obat-obatan terlarang ini kepada anak sekolah secara gratis. Setelah siswa ketagihan, mereka pergi ke penjual untuk membeli obat-obatan terlarang tersebut. Jika Anda tidak punya uang, curi dari anggota keluarga Anda atau pada yang lain. Itu biasanya terjadi pada kalangan pelajar yang masih di bawah umur. Mereka akan dengan mudah mencuri uang-uang dari orang tua ataupun itu untuk kepuasan pribadi. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif atau alam pikiran, afektif, alam perasaan, mood atau emosi, psikomotor, perilaku. Nah, perilaku biasanya ini pada pengguna narkoba di kalangan pelajar, misalnya efek dari narkoba itu habis, maka akan menimbulkan gejala-gejala seperti perilaku yang berbeda, seperti dia merasa kalau dirinya itu hancur atau bagaimana itu ya. Dan juga pada perilaku ini dapat menyebabkan masalah kepada lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, gangguan itu adalah yang mengakibatkan fungsi kognitif gangguannya itu dapat berupa aspek sosial. Akibatnya dari aspek sosial. Berbagai upaya untuk mengatasi perkembangannya pencandu narkoba telah dilakukan, namun terbentur pada lemahnya hukum. Beberapa bukti lemahnya hukum terhadap narkoba adalah sangat ringan. Hukum bagi pengedar dan pencandu, bahkan minuman beralkohol di atas 40%, minimal 40%, banyak diberi kemudahan oleh pemerintah. Sebagai perbandingan, di Malaysia nih, jika kedapatan pengedar ataupun pencandu membawa dadah 5 gram ke atas, maka orang tersebut akan dihukum mati. Dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia tidak mempertegas bahwa penyalahgunaan narkoba itu seharusnya tidak diperbolehkan, apalagi untuk diedarkan kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Masa remaja itu merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena butiran narkoba, maka akan suram dan bahkan dapat menghancurkan masa depan anak-anak tersebut. Pada masa remaja juga, justru keinginan untuk mencoba-coba dan mengikuti tren gaya hidup serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu juga bisa memudahkan remaja untuk terdorong melakukan pemakaian dan menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja. Masalah menjadi lebih gawat apabila karena penggunaan narkoba pada remaja tertular dan menularkan HIV atau AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini akan kehilangan remaja yang sangat banyak akibat penyalahgunaan narkoba dan merebaknya HIV atau AIDS. Fakta-fakta di atas menunjukkan kepada kita betapa narkotika sudah akrab bagi generasi muda kita. Hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai panduan kita untuk menghindari merayu mafia narkoba. Pertama, kita perlu tahu apa arti kecanduan narkoba.
Kecanduan narkoba adalah penyakit otak yang kompleks. Ini ditandai oleh keinginan yang kompulsif, kadang-kadang tidak terkendali untuk narkoba, pencarian, dan konsumsi. Bahkan dalam menghadapi konsekuensinya yang sangat negatif, ini terutama karena efek dari penggunaan obat yang berpanjangan pada fungsi otak dan dengan demikian pada sifat manusia. Orang banyak pada kecanduan narkoba menjadi kronis dan ada kemungkinan kambuh bahkan setelah waktu yang lama. Dengan mengetahui seberapa serius konsekuensi penggunaan narkoba, semoga kita dapat menghindari jebakan berbagai jenis narkoba. Dari penyalahgunaan narkoba, ada beberapa pencegahan yang dilakukan melalui program-program, diantaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Sekolah juga memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba melalui guru BK ataupun guru BP. Diskusi yang melibatkan para siswa dalam perencanaan untuk investasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Serta program lain yang cukup penting adalah program waspada narkotika dengan cara mengenali ciri-ciri siswa yang menggunakan narkoba, mewaspadai adanya tamu yang tak dikenal atau pengedar, melakukan razia dadakan. Biasanya pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk pencegahan penggunaan atau pemakaian di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik yang mereka bisa. Jadi pada intinya, narkoba ini merupakan salah satu zat yang sangat berbahaya, apalagi biasanya banyak diedarkan di anak-anak di bawah umur. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut dapat dilakukan program-program yang telah saya katakan tadi. Semoga program dari penyuluhan narkoba sangat bermanfaat untuk anak-anak di kalangan pelajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.